A few moments later. Jadi kami hari ini dari kelompok 6 ingin melakukan wawancara di Museum Kota Cina. Perkenalkan Bang, nama saya Wanita dari SMP Negeri 9. Abang di sini sebagai apa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama Abang Tadi. Abang di sini sedang melakukan kegiatan magang dan saat ini Abang sedang menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan dan saat ini sudah berada di semester 5. Untuk jadwal berkunjung di museum ini sendiri itu dimulai dari hari Senin sampai selama kami magang itu dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu di jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, untuk hari Sabtu dan Minggu itu dimulai dari jam saya ulangi, mohon maaf, kalau dari Senin sampai Jumat itu dari jam 9 sampai jam 1 siang. Kalau untuk dari hari Sabtu sampai Minggu itu di jam 9 sampai jam 5 sore full. Dan untuk biaya kunjungan itu sendiri itu dimulai dari pelajar itu dikenakan biaya 15.000. Sementara kalau turis atau umum gitu itu dikenakan 20. Museum ini sendiri berdiri pada tahun 2008. Tepatnya itu digagas oleh salah satu orang arkeologi asal Prancis. Nah, mereka yang awal mula melakukan penelitian di lokasi ini sehingga banyak temuan-temuan yang menurut mereka cukup unik sehingga dibentuklah museum ini. Awalnya museum ini tidak berada di lokasi ini, itu berada di belakang sana. Itu museum yang pertama. Lalu setelah tahun 2012 kalau nggak salah atau 2011 itu museum itu dipindahkan ke sini, dibangun di lokasi ini. Oke, sebenarnya kalau untuk berita itu sebenarnya agak keliru gitu kan, karena kebenarannya itu tidak seperti itu. Kalau di museum itu sendiri memang ada batu seperti itu, tapi bukan untuk dia bisa memanjang sepanjang waktu gitu. Nah, mungkin abang bisa menunjukkan batu itu seperti apa. Nah, batu itu ya jadi batu ini sebenarnya arca yang belum jadi. Nah, arca yang belum jadi itu kenapa belum jadi? Ya, ada beberapa teori yang mengatakan kenapa arca yang belum jadi. Yang pertama itu karena kualitas batu ini kurang baik gitu, sehingga belum bisa dilanjutkan untuk pemahatan. Nah, yang kedua ketika dalam proses pemahatan kota Cina itu disegeta lagi diserang gitu, lagi ada penyerang dari bangsa daerah lain gitu, sehingga mungkin itulah yang membuat batu ini tidak dilanjutkan gitu. Yang terakhir itu ini teori lain yang mengatakan bahwasanya pemahatan ini meninggal sebelum pahatannya terjadi gitu. Jadi sebenarnya kalau di TikTok itu mengatakan batu ini semakin lama semakin manja, itu sebenarnya berita hoax gitu, itu nggak benar gitu. Oke, kalau menurut abang pribadi, benda yang paling unik menurut abang ya, ini versi abang sendiri adalah patung arca yang ada di tengah-tengah museum ini. Karena kenapa? Karena dari bentuknya itu bisa kita tengok sangat unik, dan juga ini disebut arca
Arca Diani Putra Amitalo. Dan ini ditemukan di lokasi ini juga. Tepatnya ketika ada masyarakat menggali lubang untuk membuang sampah atau memasukkan sampah ke dalam lubang itu, tidak sengaja ditemukanlah batu patung seperti ini. Nah, yang ada di museum ini sebenarnya ini adalah replikannya. Untuk yang aslinya itu ada di museum negeri yang lengkap yang ada di Jalan Teladan, di Jalan Teladan. Nah, jadi ini sebenarnya jadi kenapa aku bilang bentuknya demikian? Karena ini sangat bentuknya itu sangat unik lah gitu, kayak kita kayak langsung di apa kan gitu, kayak dijelasin bahwasannya pada abad 12 atau pada abad tertentu batu ini sudah ada, dan itu menandakan keberadaan orang atau agama itu yang menetap di lokasi ini gitu. Nah, menurut penjelasan abang tadi kan abang bilang batu ini ditemukan di lokasi sini. Sekitaran berapa jarak jauhnya itu bang? Kalau untuk jaraknya ini, kalau ada orang keluar dari sini lokasi ini nanti ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan pertemuan gang pertama itu masuk ke dalam itu. Dari sebelah sini ada nanti gang pertama itu masuk ke dalam, itu nanti ada rumah warga. Cuman kayak untuk apanya mungkin lokasinya tuh kayak udah gak terawat lagi tuh, karena itu udah gitu, kayak udah gak bisa diapakan, karena masyarakat itu sudah banyak menempati lokasi itu. Berarti kalau boleh tahu bang, ini tahun berapa waktu itu? Batu ini tahun berapa? Ini mungkin disamakan sama usia keberadaan dari museum itu gitu, kayak mungkin diperkirakan dari abad 14 12 sampai 14 Masehi gitu. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Kami sebenarnya melakukan wawancara ini untuk tugas sejarah yang diminta oleh guru kami. Semoga yang kami dapat di sini bisa kami sampaikan kepada guru kami. Bang, ngomong bang. Jadi kan kita museum, jadi sebenarnya dalam satu museum itu kegiatannya nggak cuma menarik kunjungan orang. Jadi dalam museum itu ada namanya konservasi juga, ada namanya kuratorial. Jadi kalau konservasi itu termasuk salah satunya pemeriksaan koleksi atau pencarian koleksi. Nah, kebetulan di museum ini kan kita bicara tentang museum situs kota Cina. Dan kebetulan situs museum ini berdiri tepat di situsnya tersebut. Jadi museumnya itu adalah daerah bangunan ini. Kalau situsnya itu 30 hektar dari sini, sekitar sini. Maksudnya seluas 30 hektar itu adalah situs kota Cina dulu. Jadi salah satu kegiatan dari museum ini tiap tahunnya itu adalah latihan eskavasi. Kebetulan juga yang punya museum ini kan museum pribadi sebenarnya. Yang punya museum ini tuh seorang dosen sekaligus sejarawan juga dari UNIMED, namanya itu Pak Profesor Dr. Iwan Asari. Nah, jadi jadi ini dibangun seperti ini merupakan salah satu, kalau kita lihat ini contoh kota eskavasi dalam arkeologi. Jadi dalam arkeologi itu apabila ditemukan sebuah situs maka ada namanya eskavasi. Jadi eskavasi itu merupakan salah satu metode atau penggalian untuk pencarian peninggalan di sebuah situs. Jadi beginilah sebenarnya kalau dalam arkeologi itu, beginilah kota eskavasi. Ini kedalamannya berapa? Kedalamannya paling sekitar mungkin 70 atau 60 cm. Cuman kalau misalnya dalam kita kalau misalnya dalam arkeologi itu dalam menggali kita nggak bisa langsung tembak ke 70 cm dulu. Jadi dalam arkeologi itu ada namanya speed. Jadi speed itu untuk kita bilang pengukuran yang lain. Jadi satu speed itu biasanya 20 cm atau 15 cm. Baik. Kita sampai sekarang kan masih dilakukan penelitian sebenarnya siapa sih yang menempati kerajaan ini dulu atau menempati situs ini. Cuman karena kalau dalam ilmu sejarah itu kan kita nggak bisa, harus untuk verifikasi itu kita nggak bisa harus main tebak-tebakan, nggak bisa pakai feeling. Cuman ada beberapa orang yang bilang, atau beberapa sejarawan bilang di sini itu kerajaan Aru. Cuman beberapa sejarawan juga bilang kerajaan Aru itu lebih tepatnya ada di hamparan Perak, bukan di sini. Cuman kalau menurut kami atau menurut aku lah, selama aku atau belajar di sini, mungkin di sini itu salah satu daerah kekuasaan kerajaan Chola. Jadi memang kerajaan Chola itu atau yang di India Selatan pada abad 11 dari abad 9 itu sering melakukan invasi atau Celo masukin. Macam tak betul je budak ni. Apa itu?
Bang, kami takut ganti rugi loh, Bang. Kira bersih loh, udah panik kan aku. A few moments later.